warung Az-Zahra, jual sembako, es krim, jajanan anak-anak, dan lain-lain. Sebelum ada teknologi pesawat, para pelaut seperti Kapten James Cook menghabiskan waktu 3 tahun 8 hari untuk mengelilingi Antartika. Jika Antartika adalah sebuah pulau kecil yang luasnya cuma dari Australia, seperti yang dikatakan oleh petakluk, Kapten Cook tak perlu waktu 3 tahun 8 hari untuk mengelilinginya. Dengan kapal laut, Kapten Cook tak melihat ada jalan masuk ke Antartika. Ia melihat Antartika sebagai tembok es yang mengelilingi bumi datar. Oleh sebab itu, pada peta-peta lama, Antartika disebut sebagai the region of impassable ice, wilayah es yang tak dapat dilewati. Seiring dengan ditemukannya teknologi pesawat pada abad 20, orang sudah bisa pergi ke tembok Antartika. Contohnya, perjalanan pertama Admiral Byrd ke Antartika tahun 1928-1930. Antartika adalah dataran setinggi 4.000 meter, hampir setinggi gunung tertinggi di Indonesia, Jaya Wijaya. Now the south is a plateau. It gets in some places 14,000 feet up. Sebelum dilarang oleh elit global lewat Antartik Treaty 1959, orang memang sulit pergi ke Antartika. Di samping hawanya dingin, kompas tidak berjalan dengan sempurna, sehingga orang akan tersesat di Antartika. Seperti apa alam di Antartika? Mari kita dengarkan laporan dokumenter Operation in Freeze. A plane, a place, a job. Flight is much the same everywhere on Earth, but here, aviation requires special skills. The crew is proficient in Antarctic flight. The plane is well equipped for this special task. The pilots are veterans who have flown in war and now bring their years of experience to a peaceful challenge at the bottom of the world. Anda dengar sendiri, dibutuhkan peralatan militer khusus untuk pergi ke Antartika, sebab kompas tidak berfungsi untuk Antartika. Below them now the great polar plateau. Thousands of square miles, barren, flat and white. Rahasia Antartika, bumi tampak putih dan datar. Padahal, jika bumi berbentuk bola dengan jari-jari 6.371 km, maka setiap 1 mil harusnya bumi melengkung 20 cm. Di Antartika, yang datarannya luas terhampar, mereka tak bisa bohong. Bumi memang datar. Tapi mereka terus berupaya menutupi kebenaran. Jika Anda ikut tur ke pinggiran Antartika, Anda tak boleh memotret horizon secara langsung. Anda harus memotret lewat kaca bola, supaya horizonnya kelihatan lengkung. Ini bukan lagi kamera fisheye,
Kita sejak kecil diajari bahwa bumi ini bulan seperti bola atau disebut globe. Hal ini diajarkan di setiap ruang sekolah di seluruh dunia. Oleh sebab itu, pemahaman tentang bumi berbentuk bola sudah menjadi bibit sistem kita, bahkan lebih dari percayaan agama. Jika ada orang mengatakan bahwa bumi ini datar, kita pikir pasti orang bodoh atau orang gila. Ini pasti lelucon. Ternyata orang-orang ini tidak bercanda. Mereka sangat serius. Ternyata memang ada hal-hal yang sangat menarik dan mind-blowing. Karena hal-hal yang menarik dan mind-blowing inilah, Flat Earth menjadi trending topic di Google Analytics sejak November 2015. Orang seperti dibukakan mata, dan setiap orang bisa riset atau cek sendiri kebenaran data ataupun akunnya. Mari kita lihat mengapa kesadaran Flat Earth ini begitu mewabah. Kita mulai dari 10 hal yang selama ini membuat kita yakin bahwa bumi berbentuk bola. 1. Ada banyak foto bumi berbentuk bola. 2. Ada banyak satelit di angkasa. 3. Ada GPS dan Google Map. 4. Galileo membuktikan heliocentrik bahwa bumi mengelilingi matahari. 5. Newton membuktikan gravitasi yang membuat kita tajam dan meski bumi berputar. 6. Gerhana bisa hidup secara bulan. 8. Banyak negara memiliki space program. Tak mungkin negara-negara itu bohong semua. 10. Flat Earth adalah mundur 500 tahun. 10 argumen yang sangat sulit bukan? Ternyata, jika kita mereview dengan data dan fakta yang kredibel, ke-10 hal itu ternyata tidak benar. Kita akan membahas ke-10 argumen itu satu persatu hingga menjadi alur cerita yang mengalir, menarik, dan mudah dimengerti. Semua data ada di depan mata, kita hanya tak pernah memperhatikannya. Ketika ada orang yang mengatakan pada saya bahwa bumi ini datar, saya pikir ini orang ngawur. Saya langsung melakukan riset untuk membantah sekaligus menyelidiki siapa aktor intelektual yang menyebarkan disinformasi tentang bumi datar. Ternyata yang saya temukan justru sebaliknya. Bumi datar bukan psyops yang sengaja disebarkan oleh agen-agen disinformasi, melainkan merupakan gerakan moral yang timbul akibat bangkitnya kesadaran flat earth, terutama di Amerika Serikat dan Eropa. Ayam geprek Cumima. Nikmati sensasi pedasnya ayam geprek terlezat. Rasakan kelezatan yang membuat ketagihan. Ayam geprek kami hadir dengan daging ayam empuk yang dilumuri dengan sambal super pedas yang bisa disesuaikan dengan selera kamu. Tak hanya pedas, tapi juga gurih dan renyah di setiap gigitan. Kenapa ayam geprek kami beda? Ayam crispy yang super renyah di luar, empuk di dalam. Sambal geprek yang pedasnya bikin nagih, cocok untuk pecinta pedas sejati. Bisa dipilih dengan level pedas sesuai selera. Dari yang mild hingga yang super pedas. Harga per porsi Rp15.000, plus nasi Rp20.000. Harga tahu Rp2.000, tempe Rp2.000. Tunggu apa lagi? Segera datang ke Ayam Geprek Cumima di Az-Zahra Computer. Saya justru menemukan orang yang sama sekali berbeda yang menjungkir balikan paradigma masalah ini. Pemaparan ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut pada episode masing-masing. Episode kelima membahas khusus soal penerbangan keliling dunia. Tak banyak diketahui orang bahwa peta